kembali lagi dengan saya Faras di Auto Kids TV. Nah, hari ini aku mau nge-review Evo 6. Nah, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya, dan like, komen, dan share. Nah, teman-teman, sekarang aku mau wawancara ownernya. Nah, ini mobilnya Legend. Ini udah bisa kelas FFA, tapi masih bisa dipakai harian. Nah, ownernya ini dia pembalap drag race sama touring. Kita panggil aja ya ownernya, Om Abi. Sini. Ada. Ya. Nah, Om Abi, apa kabar? Baik, sehat. Untung nggak kena corona. Nah, Om boleh ceritain sejarah mobil ini nggak? Oh, boleh sedikit. Jadi ini mobil, ini basicnya ya Lancer Evolution. Jadi Om waktu itu dari awal bangun mobil ini memang niatannya udah ada niatan untuk ikut di kelas drag race di kelas FFA. Cuman gimana caranya kita bisa ngebangun mobil ini, balapan bisa, tapi pakai hari-hari bisa. Memang sih pasti ada beberapa hambatan yang kita lewatin. Cuman ya puji Tuhan sampai sekarang ya bisa. Nah, mobil ini juga terakhir dibalapin tuh di tahun 2018. Nah, sekarang karena Om udah aktifnya di balap touring di ISOM, jadi mobil ini sementara Om pakai dulu buat hari-hari. Jadi terakhir Om bangun mobil ini berapa lama ya? Kira-kira sekitaran 3-5 tahun lah, bisa kayak kondisi sekarang, lumayan lama. Dan terakhir juga nih mobil ini udah ikut di beberapa ajang drag race dan hasilnya lumayan cukup memuaskan bagi Om juga, karena itu mobil Om sendiri yang kondisinya hari-hari. Jadi kondisi hari-hari itu kursi kepasang, AC ada, semuanya serba ada lah, layaknya mobil hari-hari gitu dia. Tapi saat itu best time yang di mobil, kalau Om nggak salah ingat sekitaran 10.8 atau 10.5 deh, Om juga lupa. Kira-kira itu di tahun 2017 atau 2018 lah kira-kira. Nah, ini mobil juga udah beberapa kali nih coba ganti-ganti setup gitu kan. Tapi sekarang ini setup yang paling terbaik, dan yang setup yang sekarang juga ini belum pernah dites lagi. Jadi nanti kalau memang ada kesempatan, kalau misalnya Omnya lagi nggak ikut balap touring, mungkin nanti kita bisa coba lagi mobil ini, siapa tahu bisa ada hasil yang lebih baik. Tapi bagi Om sendiri, kalau saya bangun mobil, intinya itu bagi Om seninya bangun mobil tuh gimana caranya kita bikin mobil bisa dipakai track, tapi hari-hari juga bisa gitu. Om, ini modifikasinya apa aja ya? Modifikasinya banyak. Pusing Om juga kadang-kadang lupa. Jadi kalau yang pasti mesin, internalnya memang sudah disiapkan dan sudah diperhitungkan oleh mekanik Om untuk ikut di ajang drag race, tapi bisa untuk harian. Nah, untuk turbonya ini Om pakai merek Owen GT3588, dan sebenarnya kuncian ini mobil, kuncinya itu ada di gearboxnya. Gearboxnya ini Om pakai gearbox TPG dogbox gitu. Jadi supaya lebih kuat juga dan rasionya pas untuk bisa dipakai balapan. Sisanya semua hari-hari, yang penting AC harus adem, harus nyala. Jadi ya, kalau nggak nyala kan panas juga kan lama-lama di jalan kan. Iya, masa buka kaca mulu ya. Terus kan macet lagi kan. Aduh, yang udah gitu udah macet, lihat bensin boros kan. Hujan lagi, embun banyak kan. Makanya semua harus nyala, AC nyala, semua harus nyala, layaknya kondisi normal. Dan Om juga kalau balapan juga kondisi gini juga, nggak ada yang diganti-ganti. Terakhir coba nurunin yang Om cuma ganti itu cuma kayak bagasi doang udah. Bagasi Om ganti yang lebih ringan, pakai bahan karbon yang kayak punya papa tuh bagasinya. Tapi ternyata pas ditimbang juga nggak jauh beda, jadi sama aja. Gitu. Kalau sekarang memang kondisi mobilnya nggak sekenceng dulu. Karena kan sekarang lebih diperuntukkan agar bisa lebih nyaman untuk hari-hari gitu. Tapi yang sekarang sih kayaknya harusnya lebih baik sih dibanding yang sebelumnya gitu. Om, kamu nanya ini mobil udah pernah di dyno? Udah pernah di dyno. Nah, jadi waktu dulu masih zaman ikutnya drag race, masih fokus di drag race, mobil ini estimasi waktu itu kalau nggak salah di angka 495 WHP. Angkanya sebenarnya kecil sebenarnya dibanding kompetitor lainnya, tapi entah kenapa saat itu bisa dapat hasil di drag race-nya waktunya lumayan. Untuk 402 meter
Ini mobil ini bisa ditempuh dalam waktu kalau masalah itu 10.8 atau 10 antara 10.9 atau 10.5 deh, Om lupa. Kira-kira segituan. Untuk 201-nya Om belum pernah ngetes sih sebenarnya. Nah, yang sekarang kondisi hari-hari kondisi hari-hari sekarang HP-nya sekitaran 401 lah paling besar ya. Jadi kalau yang 495 tadi itu HP yang bahan bakar itu bensol, bahan bakar balap. Kalau sekarang kondisinya ini Pertamax turbo, paling kencengnya 401. Tapi kalau Om bisa hari-hari pakai settingannya yang HP cuma 300, itu udah cukup. Karena percuma juga HP gede-gede. Kita jalan juga udah ketemu banyak motor, banyak mobil Grab ya kan. Susah juga mau gimana kan ya. Gitu. Kalau torsinya berapa? Torsinya jujur Om lupa sebenarnya. Dan torsinya seinget Om berapa ya? Om juga lupa soalnya. Sekitaran harusnya ya sekitaran 500-an Nm harusnya. Tapi Om juga lupa karena biasanya kita dyno lihat yang dikeluarin cuman torsi, cuma grafik horsepower doang, makanya Om juga lupa gitu. Nah teman-teman, tadi udah dijelasin lengkap sama ownernya Om Abi. Nah sekarang kita lihat mesinnya yuk. Ya kali nggak kuy. Buka dulu ya. Nah teman-teman, sekarang kita lihat kap mesinnya. Nih mobil standar nih, kap mesinnya masih berat nih ya. Mobil standar nih, jadi kap mesinnya masih berat. Wow, keren banget Om mesinnya. Ini yang dimodif semuanya nih, udah nggak ada yang standar. Yang standar paling cuman tinggal bagian power steering, terus bagian aki, terus jalur-jalur kabel-kabel. Ini juga Om sebenarnya belum selesai pekerjaannya, karena ini kan Om masih mau ngerapin kabel-kabel nih, masih berantakan. Tapi kalau untuk mesin Om udah cukup nih sebenarnya. Ini kita udah ganti nih. Nah, ini kotak udara, jadi biar udara lebih dingin juga udaranya. Nah, dari sini nanti dialirin kan nih intercooler kan. Ke turbo dulu, dari turbo ke intercooler, dari intercooler baru masuk sini. Nah, ini nih udah Om ganti juga nih intake ini pakai AMS Gen 1 paling pertama, ya kan. Lalu baru masuk ke mesin, lalu ke turbo. Nah, ini turbo nih di bawah nih turbonya. Nah, ini turbo di bawah, ya ini namanya manifold namanya. Kalau manifoldnya ini Om pakai dari ETS, Extreme Tuner System. Dari ini manifoldnya, lalu Om pakai wastegate 2 biji nih. Nah, biasanya orang-orang tuh demennya tuh dengar suara ini nih dibanding suara knalpot. Karena kalau dari sini bisa kedengaran suara turbonya. Gitu. Udah sisanya semua standar kali yang lain. Ya, ini Om cuma tambahan ada coilover nih pakai dari Ten, terus ini ada strut bar Casco. Udah sisa semua standar. Sama paling buat ini nih, kalau buat yang keren-keren nih, paling ini Om pakai covernya nih yang bening, jadi ntar bisa kelihatan nih kalau muter, kalau mobilnya nyala. Gitu. Udah itu doang sama radiator Om ganti, karena mesinnya udah macam-macam ini. Radiator kan gunanya kan buat dinginin mesin, Om ganti lebih gede biar aman. Supaya lebih dingin mesinnya. Iya, tuh kamu tahu. Sama kipas udah diganti. Kipasnya pakai ini, kipas lagi Modesta, enggak deh, pakai Harimun. Cosmo Modesta. Wah Om, itu intercoolernya udah ganti ya, udah gede banget soalnya. Iya, udah ganti biar lebih dingin. Ini ada oil cooler nih warna biru. Ini Om udah ganti. Jadi intinya nih bagian-bagian ini yang Om ganti memang buat mensupport mesinnya agar lebih awet. Kalau lebih awet kan lebih kuat. Kan kalau rusak mulu Om yang rugi, bengkel yang untung jadinya kan. Makanya ini Om udah nyiapin ini semua. Jadi ini sifatnya semua fungsional, ada fungsi-fungsinya semuanya. Jadi Om nggak asal pilih barang, nggak asal masang-masang barang, memang ada fungsinya semuanya gitu. Tapi intinya buat agar mesin ini kerjanya optimal, jadi bisa kenceng terus gitu kan, nggak jebol, nggak rusak gitu. Ini semua bumper standar nih, semuanya bumper, nggak ada perangkat-perangkat yang aneh-aneh. Dan di sini juga nih harusnya di sini fog lamp nih, lampu nih, ya kan. Tapi lampunya nih Om copot lampunya, biar ada angin bisa masuk ke sini. Jadi perangkat itu oil cooler aja bisa dingin terus kena angin, gitu. Sama kerem juga sih. Jadi ini ntar kan angin masuk nih, angin masuk. Nah kan jadi ini lampunya Om lepas, jadi supaya ada angin masuk ke sini nih, kena ke oil cooler supaya lebih dingin. Habis itu ada angin lain lagi masuk supaya bisa dinginin rem. Oh itu iya. fungsinya. Jadi remnya
karena gini, kalau rem itu panas, kita rem itu udah nggak ada remnya, bisa blong remnya. Kalau kepanasan. Jadi ini Om lepas juga fog lampnya supaya bisa ada angin masuk. Gitu. Ini juga kisi-kisi juga nih Om bikin kayak sarang nyamuk kan nih. Ya kan? Ya kayak di pintu-pintu rumah kan. Ini Om bikin supaya ada udara bisa masuk, tapi kalau di jalan kerikil nggak masuk juga. Karena kalau kerikil bisa masuk, nanti bisa ngerusak intercoolernya. Nanti bisa ngerusak mesin juga. Iya, kita sebutnya kulkas lah ya ini ya, di bawah sini ya. Gitu, kan memang udah buat dinginin mesin. Gitu, ini lampu juga standar, semua standar. Gitu. Nah, Om, ini sepertinya velgnya rally art ya? Iya, jadi ini sebenarnya basicnya ini velg Evo 6,5 TME kan. Kalau bodinya Om ini kan Evo 6, velgnya Om pakai pakai velg Evo 6,5 ya kan. Nah ini sebutannya biasa kalau nama bagiannya nih velg Evo Tommy Makina atau TME ya kan. Nah ini Om juga pakai ban harian nih. Ini bannya ban SX2, Campiro SX2. Kenapa Om pakai ini juga? Karena kita harus dukung produk-produk lokal, ya kan? GT Radial. Nah, ini juga Om pakai karena ban ini paling balance buat hari-hari, sama buat kalau ngebut-ngebut bisa. Tapi biasanya Om kalau buat balapan ganti ban sih biasanya. Velg juga ganti. Velg Om terakhir masih pakai ini sih. Mungkin nanti kalau mau balapan lagi, Om coba ganti velg lain yang memang tujuannya tapi bukan buat fashion ya, bukan buat kelihatan keren, tapi memang ada fungsinya juga. Jadi karena di balap itu velg tuh ngaruh. Kalau offsetnya atau lebarnya itu ada detailnya, itu memang ada fungsinya. Jadi bukan buat fashion tapi buat dia bisa nggak ngasih grip ke bannya. Itu dia dengan power yang segede ini sekarang. Gitu. Terus ini kan remnya nih. Kalau rem Brembo-nya merah-merah ini nih, itu memang rem bawaannya, bawaan Evo. Ya, standarnya. Standarnya Evo. Tuh. Dan Om nggak mau ganti-ganti karena bagi Om rem ini pun udah cukup. Itu kan lagi pula Om juga memang balapan cuma drag race doang kan, bukan balapan touring pakai mobil ini isom. Kalau Om balapan isom ya mungkin Om ganti pakai yang lebih besar gitu kan. Tapi ini kan buat hari-hari mah buat drag race rem standar itu masih cukup. Itu dia. Paling yang bagian rem yang Om ganti cuma kampas rem sama selang rem sama minyak remnya pakai yang paling bagus gitu. Karena kalau percuma juga nih Dek, kalau misalnya kita punya mobil kencang, tapi kalau pengeremannya itu nggak ada, kan bahaya kan? Iya, nggak bisa ngerem. Nabrak yang ada ntar kan. Jadi safety tetap nomor 1. Itu dia harus dalam bangun mobil itu safety dulu nomor 1, masalah kencang belakangan pokoknya. Gitu. Nah Om, ngomong-ngomong tentang safety, kita lihat interiornya yuk. Ya boleh. Nah ini interior ini. Tuh. Jadi ini semuanya interior standar, yang nggak standar cuma kursi Om doang. Kursi Om juga Om ganti gini bukan supaya keren-kerenan, tapi memang ada fungsinya. Jadi nih kalau kursi ini nama jenisnya semi bucket. Semi bucket ya kalau kamu duduk tuh ada pinggirannya nih. Nih pinggiran ini nih gunanya apa? Jadi kalau kamu belok-belok badan kamu tetap diem di sini. Di sini ya? Iya. Yang ketahan sama ini. Nggak kemana-mana, iya ketahan sama ini. Itu dia. Sisanya semua standar, AC semua nyala. Jadi ini memang unsur safety-nya juga Om jaga juga. Kan kalau kita punya mobil kencang tapi nggak safety kan bahaya juga kan. Karena kan banyak orang yang bilang safety can be fun kan. Nah makanya Om bikin kayak gini. Gitu. Ini buat apa? Apa tuh? Ini. Oh itu buat boost meter. Jadi ini kalau Om di jalan biar Om tahu ini mobil lagi ngebusnya berapa. Sama satu lagi nih bagian kecil sini. Ini oil press. Nah kalau di mobil balap, bukan mobil balap, ini mobil harian ya. Mobil harian ini, mau mobil harian, mobil apapun, oil press itu penting deh. Jadi biar kita tahu olinya bener atau enggak, tekanan olinya di dalam mesin, gitu. Biar ini juga bisa ngasih tahu juga ke Om kalau tekanan olinya kurang, berarti ada masalah di mesin. Jadi Om bisa buru-buru ke bengkel, gitu. Nih semuanya standar nih. Apa? Kalau setirnya? Kalau setir ini memang bawaan Evo 6. Bawaan Evo 6 memang diproduksi oleh Momo saat itu. Nah, jadi
Nah, Styria ini memang bawaannya Evo 6. Kalau nggak salah, kalau om nggak salah ingat, Styria Evo 456 sama kayak gini semua. Itu dia. Kalau speedometernya ganti. Speedometernya kalau, nah speedometernya om lupa. Ini sebenarnya bawaannya Evo 6 atau bawaannya CK atau mana om lupa. Om, kayaknya ini om salah deh. Ini kayaknya speedometernya harusnya warnanya biru kalau Evo 6. Makanya itu. Nah, kan ini speedometer harusnya Evo 6 warna biru kan. Jadi om pakai yang ada dulu, yang penting jalan dulu aja lah. Nanti om ngumpulin duit lagi buat beli yang orinya ya, yang warna birunya. Gitu. Kalau ada duit lagi siapa tahu bisa beli yang reliat kayak punya papa kan. Siapa tahu, ya kan. Atau mungkin papa mau ngasih kan, siapa tahu juga. Gitu. Mau lihat bagasi lagi? Bagasi. Oh. Nih, kamu jangan kaget lihat bagasinya ya. Ya. Jadi om kalau kemana-mana, om itu isi bensinnya di sini nih. Nah, jadi sekarang tangki bensinnya itu udah di belakang. Bukan di bawah lagi. Bukan di bawah lagi. Kenapa om pindahin begini? Karena itu tangki standarnya, tangki bensin standar om tuh rusak dan barangnya susah. Jadi om mending pindahin ke sini. Nah, ini kan tangki bensinnya nih, kan? Ini tangki bensin. Nah, kalau ini namanya surge tank. Jadi surge tank ini itu adalah tangki isinya bensin, tapi sebelum masuk ke mesin. Jadi dari sini nanti dia ditarik ke sini dulu nih, dari sini baru ke depan. Nah kalau ini namanya pompa bensin, bensin supaya dia narik pompa dari sini ke sini baru ke depan. Gitu. Jadi kalau misalnya ngisi bensin tetap dari sana. Om enggak, om kalau isi bensin buka warung jadi kayak gini sekarang. Jadi buka dari sini bukannya. Oh dari situ. Gitu, ini tinggal diputar aja. Gitu. Jadi om udah nggak ngisi dari samping lagi, isi dari hilangin ya? Iya, nggak, tempatnya masih ada tempatnya, cuman udah nggak kepake. Oh iya. Jadi kalau om ngisi dari sini aja om sekarang, gitu. Tapi untuk ngebangun seperti ini, om sama mekanik om udah ada perhitungannya. Jadi tetap menjaga unsur safety-nya. Jadi gimana caranya? Kita punya tangki bensin di belakang, tapi nggak bocor-bocor. Jadi kita pakai selang-selang ini, selang-selang beredit nih semuanya. Nih. Terus di sini juga om juga tambahin juga apa namanya? Ini ada strut bar belakang, sama om tambahin peredam supaya baunya nggak ke depan, bau bensin. Karena kan kalau bau bensin ke depan kan puyeng kan, pusing kan kalau nyanyi bau bensin hari-hari kan. Gitu. Tapi ini masih banyak kekurangan mobil om nih. Misalnya nih om harus detailing lagi, ngerapin semuanya. Itu dia. Om juga belum sempat ngerapin mobil ini lagi karena om ikut balap juga di ISOM kan, touring kan. Jadi ini sebenarnya belum selesai mobilnya gitu. Tapi untuk bagian mesin dan kaki-kaki semua sudah selesai. Sekarang om mau fokusnya ngeberesin, ngerapin ini mobil ini supaya lebih rapi lagi, lebih harian lagi gitu. Harian tanda kutip tapi ya. Jadi kalau misalnya mau naruh kayak koper gitu gimana? Om bawa ini nggak bawa koper, abang. Om cuma bawa tas kecil doang. Kalau om mau bawa koper, om naik mobil yang lain pasti, nggak naik ini. Jadi kalau misalnya di belakang udah nggak bisa naruh barang lagi? Udah nggak bisa naruh barang. Jadi pengen naruh barangnya di kursi tengah aja palingan. Di sini? Ya di depan sini, kursi kedua gitu. Karena kan kalau om naruh bagasi di sini juga bisa, tapi hanya barang-barang kecil, nggak bisa koper. Karena kan kalau om taruh koper nanti dia kan bisa ngerusakin selang-selang ini kan. Iya, bisa bocor. Bisa bocor nanti malah jadi lebih bahaya gitu. Ini om juga sekarang pakai knalpot nih sekarang. Ini knalpot juga om pakai karena supaya nggak terlalu berisik. Karena kan tetap konsepnya kita kan mobil balap tapi mobil yang bisa pakai hari-hari kan. Jadi om pakai knalpot. Knalpot ini kalau nggak salah merek dari Apexi yang buat Evo. Nah knalpot ini om pakai intinya buat supaya nggak terlalu berisik. Tadinya sebenarnya om pakai knalpotnya cuma pipa doang. Berisinya itu satu kelurahan pokoknya. Lebih bahaya. Makanya om pakai ini aja lebih berkelas. Gitu. Mana lagi? Ini semuanya belakangnya standar. Standar dong. Tuh, makanya berat kan? Kan standar kan. Kalau om ganti-ganti benteng, pasti ini benteng nggak berat kayak gini. Ini semua standar. Jadi kalau om balapan, kondisinya kayak gini udah. Kayak gini semua kondisinya, nggak ada om turunin. Kursi aja nggak om turunin. Biasanya kalau di balap kan, kursi-kursi diturunin kan. Kalau dihilangin kan. Kalau om enggak, kursinya ada, tetap ada semuanya. Gitu. Kamu lihat kursi belakangnya nih. Nih tuh kan masih ada tuh, bahkan om masih bisa naruh barang-barang semuanya di dalam, ya kan? Gitu. Nah ini kalau kursi ini bahannya karbon nih, bahannya
Oh iya. bahannya. Yang racing di bagian interior hanya kursi doang. Itu doang. Sisanya semua standar. Ini juga semua standar kan. Kamu mau coba dulu sini. Nih. Nah ya. Ini standar. Standar dong. STD. Standar. Nih, coba kamu duduk sini. Semua standar. Enak. Nah, kan? Ini juga masih ada nih kan. Tuh, kok masih bisa pakai? Oh iya, armrestnya. Ya kan, armrestnya kan masih ada kan? Masih standar, nggak ada yang aneh-aneh. Gitu kan, kalau mobil-mobil balap yang lain kan, yang mobil drag tuh udah ada roll bar, kursinya udah nggak ada, udah cuma nggak ada AC. satu. Iya, kalau orang-orang lain ikut balapan drag kan buka-buka pintu tuh buat ngipas kan. Kalau om nggak mencet tombol doang, ngadem. Gila Mobil harian. Gitu. Mana lagi? Mobil. Gasnya udah lihat ya. Itu Camp Rally R deh. Om gue nggak tahu merek apa. Pokoknya katanya racing aja lah. Kita ada tulisannya. Oh ada ya? Ya puji Tuhan lah kalau Rally R berarti. Om gue lupa. Udah lama nih sama mobil ini soalnya. Nih kalau shift knob dari Rally R, shift knob. Buat gede gigi itu ada Rally R, pedal udah Rally R. Om juga baru tau dari kamu kalau pedal udah Rally R ternyata. Kan nggak kelihatan soal Rally R tuh di belakang soalnya. Gitu. Nah Om, kita cobain mobil ini yuk. Aku mau nyobain G-Force-nya. Oke, siap. Ayo. Kamu buru-buru banget emang. Wah, geserin dulu coy. Beltnya biar aman. Oh iya, bisa. Oh kamu mau jadi pembalap drift? Apa emangnya? Ini emang nggak ada? Di bawah, kayak jatuh di bawah. Oh iya itu. Ada kan? Tarik. AC dingin kan? Hah? Dingin banget. Biasanya mobil ke FFA biasanya nggak ada AC. Iya, nggak ada AC. Kursi samping nggak ada. Semuanya kan. Kayak bin. Kalau mobil FFA biasanya saking entengnya bisa didorong. Iya. Kalau satu orang juga kuat. Kamu nggak nyalain kamera kamu? Oh ya. Buat ngobrol-ngobrol kan? Nah teman-teman sekarang udah jalan yuk. Kita coba jalan pakai Evo. Nah ini mobilnya nyaman banget. Nih lihat nih AC nyala nih semuanya nih. Nih tuh. AC-nya nyala semua, dingin lagi, ada radio, jadi nanti kalau misalnya lagi kayak pengen kesentul, nggak bosen. Iya kan? Jadi mobilnya enak banget. AC ada, kenceng ada, kayak ini mobilnya enak. Tapi berarti kalau drag AC-nya nggak dinyalain? Iya, saya mati dong.
apa kamu? Nah teman-teman, tadi penjelasannya lengkap banget dari Kak Abi. Nah Autobot, kamu ngerti nggak? Makanya banyak belajar. Nah teman-teman, Kak Abi juga punya tim racing loh, namanya Smart Racing. Ya. Jangan lupa follow di IG-nya ya. IG gini dong. Jadi bisa follow IG kita di sini ya. Tim kami ini selain ikut balap touring, kami juga ikut di drag motor juga. Nah, memang tim kami ini masih baru, maka kami perlu beberapa follower kawan-kawan. Ya. Oke. Nah teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.